Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sengaja datang kepadamu untuk memuji dan menyembah dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kami harus mengambil keputusan saat ini Tuhan. Kami ingin mengenal jalan-jalan-Mu. Ajar kami jalan-jalan-Mu ya Allah, supaya kami tidak tersesat, supaya tidak kami mengambil satu jalan yang kami akan menyesal nanti Tuhan. Karena firman-Mu itu pasti, firman-Mu itu teguh, firman-Mu itu murni, kebenaran-Mu absolut Tuhan. Berbicara setiap pada kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara kasih. Senang bertemu teman-teman lama. Sebetulnya ini tugas dari Bapak Dr. Alex Abraham, tapi satu dan lain hal beliau meminta saya untuk menggantikan beliau. Saya percaya saudara tidak keberatan. Saya mengajak saudara melihat 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai dengan 7. Daud pernah mengambil satu keputusan yang keliru dalam hidupnya, tetapi juga lewat keputusan yang keliru itu dia bangkit dan mengambil keputusan yang benar. Sama seperti saudara pada saat ini, ada keputusan kecil mungkin atau keputusan besar yang saudara ambil. Misalnya pindah pekerjaan, pindah kota, atau menikah, atau apa saja. Mungkin saat ini ada di depan saudara, saudara harus mengambil keputusan. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Kita melihat 1 Samuel 27. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. David said to himself, berbicara kepada dirinya sendiri, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri, menyelamatkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia tidak sendiri lagi, dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, kepada Achis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Achis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Achis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Achis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Saudara yang kasihan Tuhan, kita tahu bagaimana Daud yang diurapi oleh Tuhan dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Bagaimanapun intimidasi itu mendatangkan ketakutan. Mungkin ada satu dan lain hal yang mendatangkan intimidasi dalam hidup saudara. Mungkin itu bekas bos saudara yang tidak suka saudara membuka usaha yang sama. Bisa saja itu pemimpin rohani saudara yang lama, atau siapa saja yang iri kepada pengurapan yang ada pada saudara. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memang menguji Daud. Satu persatu penopangnya hilang. Penopang yang pertama itu profesinya dari seorang jenderal, kepala staf angkatan darat, bahkan panglima besar dari Israel. Dia menjadi, yaitu wanted, dikejar-kejar. Ya, saudaraku, dia masuk blacklist. Selain itu dia juga kehilangan istrinya.
istrinya Michal, putri Raja Saul, tidak lagi saudaraku menopang dia. Bahkan Michal saya menikah dengan orang lain. Dia kehilangan lebih berat lagi sahabatnya, Yonatan. Yonatan setia secara bodoh kepada ayahnya yang telah meninggalkan Tuhan. Seorang sahabat sangat dibutuhkan. Saya kira selain daripada istri, seorang laki-laki memerlukan seorang sahabat. Dan sahabat sangat rare, jarang. Dan sahabat itu sangat berharga. Yonatan pun tidak bersama dengan dia lagi. Lebih berat lagi Samuel. Boleh katakan Samuel adalah gembala daripada Daud, yang memimpin dia dalam jalan-jalan Tuhan. Dia tidak bersama dengan Samuel lagi. Jangan lupa, kalau orang ujian itu harus sendirian. Tidak ada orang ujian boleh didampingi siapapun. Benar saudara? Dan karena dikejar, lama-lama dia merasa capek. Mulailah dia memandang secara horizontal. Mungkin kalau diberi judul pandangan vertikal atau horizontal, ya, sederhana saja khotbahnya. Begitu engkau melihat secara horizontal, engkau mulai berpikir dengan 3 cara. Yang pertama saudaraku adalah sudut pandang manusiawi, humanistic viewpoint. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dia capek dikejar-kejar. Pada suatu tahu bahwa setiap kali dikejar, dia sudah terpepet, di mana seperti dia tidak ada jalan keluar, Tuhan selalu intervensi dan dia diselamatkan. Dan baru saja dia diselamatkan kedua kalinya pada waktu Saul, dia mengampuni Saul. Dan Saul, saudaraku, berkata, "You will be the next king of Israel." Sama seperti yang dikatakan oleh Samuel waktu Samuel mengurapi Daud, dia berbisik, "You will be the next king of Israel." Tetapi secara manusiawi dia capek. Batas kemampuannya sudah tidak ada lagi. Dia dikejar-kejar terus. Lalu kedua, dia memakai sudut pandang, yaitu alasan pesimistik. Celaka saudara, kalau saudara sudah pesimis, bahaya saudara. Percuma, bocai, tidak ada gunanya lagi di Indonesia. Apalagi yang dipertahankan dari rumah tangga ini. Perusahaan ini banyak ditutup saja, masa depannya suram. Karena engkau dipimpin oleh koran, engkau dipimpin oleh internet, dan tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Pesimis, dia berkata bagaimanapun juga aku nanti akan dibunuh oleh Saul. Apa benar demikian? Kalau Tuhan berjanji engkau sampai di seberang, badai yang berapa besar pun tidak akan menenggelamkan kapalmu. Kalau perlu dia keringkan laut untuk membuat engkau melewatinya. Dia pernah melakukannya, dan dia bisa melakukannya lagi. Ada beberapa saudara sini saat ini berkata, "Oh, istri semacam itu tidak perlu lagi dipertahankan." Karena itu hati-hati dengan engkau bergaul. Perhatikan, kalau saya bergaul dengan wrong people, orang-orang yang salah, you got the wrong result. Engkau mendapatkan hasil yang salah. Bergaul dengan orang yang benar, bergaul dengan orang-orang seiman, engkau mendapatkan hasil yang positif. Ada seorang teman saya, suaminya itu narkotik. Maksudnya pengidap narkotik berat, heroin. Lalu dalam keadaan dia capek dengan suaminya, dia bergaul dengan teman-temannya dari Jakarta yang kebetulan datang ke sana. Dan mereka semua ini adalah BSH, barisan sakit hati. Dan waktu mereka berbicara, ibu baik-baik ini diajari minum minuman keras. Dia bilang, suami seperti itu diracun saja. Benar juga ya, enaknya diracun saja. Saya tahu racun yang tidak ada bekasnya, katanya temannya. Oh, suami seperti itu dikebiri saja. Saudaraku, hampir-hampir dia bercerai. Tapi untung saya segera tegur dia, dan dia mau bertobat.
Dan pernikahannya dipulihkan oleh Tuhan. Setelah pada saat tidak ada harapan sama sekali, ketika saat tidak ada harapan, ketika malam paling gelap, saat itu tangan Tuhan turun. Ada banyak orang di sini berkata, waduh, suami seperti itu, sudah, lupakan saja. Saya mau pindah saja ke luar negeri dan memulai hidup yang baru. Memang itu pandangan pesimis. But we walk by faith and not by sight. Kita hidup dengan iman dan bukan dengan pandangan horizontal. Yang ketiga, sudut pandangnya aneh lagi. Saudaraku, yang ketiga dia memakai yang banyak dipakai manusia di dunia ini, logika, logik. Mereka berkata, kita hidup ini harus pakai U itu bahasa Surabaya, otak di sini saudara ya. Pakai O katanya. No saudara, pakai I. I itu apa? Iman. Otak kita terbatas. Bukan tidak boleh pakai otak, salah. Ada orang Kristen bilang gini, dulu saya selalu memakai otak, setelah saya ikut Tuhan saya tidak lagi pakai otak. Itu orang bodoh saudaraku. Tetapi dalam mengambil keputusan untuk masa depan, saudara, pakai I, iman. Daud berkata, yang paling baik bagiku, aku seorang jenderal, aku mengerti strategi perang, orang-orangku cuma 600 dan mereka tidak seragam saja nggak punya, yaitu senjata mereka terbatas, dan mereka ini asalnya orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati, orang yang stres berat. Oh, tentaranya Saul the profesional, tidak ada yang lebih baik daripadaku, daripada segera pergi ke tanah Filistin. Satu hari saya diajak makan oleh seorang pengusaha di kota Surabaya menjelang pemilu. Pak, saya punya restoran yang enak dan saya mau traktir Pak Arifin. Saya dijemput oleh dia. Dia dikenal pengusaha Kristen, tapi di mobilnya saya kaget, ada tas B kepercayaan lain, lalu ada pecinya. Jadi rupanya bapak ini suka pakai peci, ya, padahal warga keturunan saudara, ya, ada tas B-nya, padahal Kristen. Katanya dia alasan, dia tahu saya ngelirik itu, dia bilang, oh ini untuk menghindari itulah yang ecek-ecek di pinggir jalan katanya. No, dia takut. Waktu kami sampai di restoran, dia sudah ditunggu wakil-wakil parpol bergantian. Dia mau baik kepada semua supaya aman katanya. Saya tidak jadi makan, saya makan sendiri, dia repot melayani orang. Di situ saya belajar, orang ini berjalan dengan penglihatan dan tidak dengan iman. Tahukah saudara, langkah yang dibuat oleh Daud kelihatannya sukses. Pada waktu dia pergi ke tanah Filistin, saudara tahu bahwa Daud memiliki pengurapan untuk menghancurkan musuh-musuh Israel. Seharusnya dia tidak memberi ampun kepada Filistin. Raksasa dari kota Gad, juara daripada Filistin, pernah dibantainya, itu Goliat, waktu dia masih remaja. Tapi sekarang dia punya bala tentara. Biasanya kalau orang tidak punya apa-apa itu lebih mudah ikut Tuhan. Katakan amin. Tetapi setelah saudara punya uang, saudara punya kenalan, saudara punya koneksi, saudara punya backing, maka sikapmu berubah. Caramu mengambil keputusan keliru, tidak lagi vertikal tapi horizontal, dan saudara masuk dalam kekacauan dalam hidupmu. Daud segera pergi ke tanah Filistin. Seorang pemimpin kalau mengambil keputusan ngaco, bukan cuma dia menderita, anak buahnya ikut menderita. 600 orang laki-laki bersama dengan dia, bersama keluarga mereka. Saudaraku, dia merendahkan diri kepada raja dunia, Akhis bin Maok, raja kota Gad. Dia menyebut dirinya hambamu, David the beloved of God, kekasih Allah, berkata, aku ini hambamu, engkau bosku. Siapa yang saudara panggil bos di dunia ini? Buat saya bos itu cuma satu, dan bagi saudara bos cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Takut akan manusia mendatangkan jerat, amin saudaraku. Tapi takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Takut akan manusia mendatangkan jerat. Oh, kelihatannya berhasil. Sampai di Filistin, Saul berhenti mengejar dia.
Bukan itu saja, kelihatannya prosper. Tadinya tinggal di gua, tadinya tinggal di hutan-hutan, tadinya paling top tinggal di kemah. Begitu dia merendahkan diri kepada Akhis, dia mendapat kota Gad, kota Siklak. Siklak itu artinya berkelok-kelok. Kalau hidupmu berkelok-kelok, artinya engkau tinggal di tanah Filistin. Karena jalan Tuhan itu lurus, perintah Tuhan itu murni, titah Tuhan itu sempurna. Tapi kalau hidupmu berkelok-kelok, bisnisnya berbelok-belok, rumah tangganya berbelok-belok, jalan hidupnya berbelok-belok, hati-hati, engkau tinggal di tanah Filistin. Dan itu bukan rencana Allah. Rencana Allah bagimu adalah menghancurkan Filistin, bukan bergaul dengan Filistin. Saudara yang kasih, Daud kelihatannya lega sebentar. Saya perhatikan, pada waktu saya mengambil keputusan yang keliru, tidak langsung kelihatan hasilnya. Kelihatannya enak sebentar, kelihatannya lega, dia tidak dikejar oleh Saul. Tapi dia menundukkan diri kepada musuhnya. Dia menundukkan diri, yang menyebut dirinya hamba. Daud adalah hamba daripada Tuhan. Dia bukan hamba dari Saul, apalagi hamba daripada orang Filistin. Dia adalah hamba daripada Tuhan. Tetapi dengan memandang secara horizontal, mengambil keputusan secara horizontal, cuma dari sudut pandang manusiawi, karena pesimis dan cuma memakai logika, menghitung tentaranya sendiri, dia masuk dalam kesulitan yang besar. Dan kalau saya membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, saya akan mendapatkan bahwa kota Siklak akhirnya terbakar habis. 1 tahun dan 4 bulan Daud tinggal di sana. Padahal Saul sendiri berkata, anakku Daud, tidak ada yang kau lakukan yang tidak akan berhasil. Itu dari mulut musuhnya. Jonathan berkata, engkau pasti jadi raja, aku menjadi wakilmu. Tapi Daud berpikir, lambat atau cepat aku mati di tangan Saul. Hari ini saudara harus mengambil keputusan. Ini firman Tuhan buat saudara pagi hari ini. Walk by faith and not walking by sight. Kita harus memandang secara vertikal. Ada seorang psikolog yang terkenal, saya lupa namanya, dia membuat pernyataan. Saya catat di sini. Man is the only animal that runs faster when it lost its way. Ini seorang saintis, saudara ya, seorang profesional, seorang psikolog. Dia berkata, manusia adalah satu-satunya binatang. Memang kita bukan binatang, tapi bagi pandangan orang humanistik, kita ini adalah binatang yang paling top. Nah begitu, binatang yang lari lebih cepat ketika tersesat. Saya ulangi sekali lagi, manusia adalah binatang satu-satunya di dunia ini kalau tersesat malah lari lebih cepat. Saya perhatikan kambing ataupun anjing ataupun tikus, kalau tersesat dia lalu dia berbalik. Manusia enggak, saudaraku. Sudah ketemu jalan buntu, malah kepalanya dibenturkan tembok. Sudah tahu salah, katanya kepalang basah. Itu orang bodoh, saudaraku. Mengapa manusia seperti itu? Bukankah manusia diciptakan seperti Allah, tapi dosa telah membuat manusia jadi bodoh. Pada waktu Daud dalam keadaan seperti itu, dia segera pergi ke tanah Filistin. Oh, kelihatannya enak, mereka mendapatkan kota, dan mereka lega sekali. Oh, akhirnya kami tidak lagi dikejar-kejar. Kami dulu tinggal dalam gua yang gelap, gua itu dingin, seperti tidak jalan keluar, pengap di sana. Oh, sekarang kami bisa bernapas lega, anak-anak bisa bermain-main dengan tenang. Sukses sementara secara materi tidak menjamin saudara berada dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi selama tanah Filistin? Pertama, Daud menjadi orang yang kompromi. Dia kehilangan identitas. Dia bukan lagi orang Israel, meskipun dia tetap orang Israel. Orang Israel dipanggil Ibrani, Hebrew. Apa artinya Ibrani itu? The man from the other side. Dunia tidak melihat lagi kita sebagai the man from the other side. Kita tidak berbeda dengan dunia ini.
Begitu engkau berada di tanah Filistin, maka engkau tidak lagi menjadi garam dunia ini, engkau menjadi gula dari dunia ini. Bukan itu saja saudaraku, dia menghambakan dirinya kepada musuhnya, dan hampir-hampir dia jadi pengkhianat. Yang paling berat saudaraku, dia menjadi pendusta dan teroris. Saya bisa membaca dalam 1 Samuel 27 bagaimana dia membunuh anak-anak yang tidak bersalah dari orang-orang Amalek. Dia bantai mereka, dia menabur angin, dan dia menuai apa? Angin puting beliung. 1 Samuel 30. Kita membaca dalam 1 Samuel 30 itu, waktu Tuhan menolong Daud sehingga dia tidak berkhianat, yaitu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Waktu mereka kembali ke kota Siklak, mereka mendapatkan kota Siklak terbakar habis, bumi hangus, bumi rata dengan tanah, dan istri dan anak-anak mereka dan segala kambing domba ternak mereka, kekayaan mereka ludes sama sekali. Dan pada saat itu saudaraku, Daud mengalami krisis yang besar. Anak buahnya unjuk rasa, hendak melempari dia dengan batu. Ada di sini pengusaha yang pegawainya unjuk rasa? Mungkin kau mengambil jalan orang Filistin. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bisa sebetulnya, yaitu tidak usah melalui laut, tidak melalui padang gurun, yaitu lurus saja ke atas, melalui the way of the Philistines, jalan Filistin. Tuhan menghindarinya, malah disuruh berputar. Saya berdoa tidak seorang pun di sini mengambil jalan orang Filistin. Dan dalam keadaan itu Daud sangat terjepit. 1 Samuel 30 ayat ke-6. Dan Daud sangat terjepit, ya. Terjepit di sini, distressed, karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin saudaraku. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hari ini saya mau berbicara pada saudara yang mungkin sudah mengalami konsekuensi karena mengikuti jalan kompromi, jalan Filistin. Engkau mendapatkan segalanya ludes. Sekarang Daud tidak lagi melihat secara horizontal, dia melihat secara vertikal. David strengthened himself in the Lord his God. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saat itu dia mengeluarkan kecapinya, mungkin saya berdebu. Di tanah Filistin kau tidak akan bisa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mungkin kau masih menyanyi di gereja, tapi pikiranmu ada di tempat lain. Hatimu jauh entah kemana. Tetapi kalau orang kembali memandang ke atas, saudaraku, dia bisa melihat bahwa Tuhan adalah sumbernya, dan dia tidak perlu stres, dia tidak perlu yaitu pesimis, lebih dari optimis. Dia punya janji-janji Tuhan, dan Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Ada banyak saudara punya 1000 alasan untuk tidak meneruskan pernikahan saudara. Tapi hari ini saya ajak saudara untuk melihat ke atas. Saya pernah cerita pada waktu-waktu yang lampau bagaimana saya belajar daripada ikan arawana. Ada teman saya suka memelihara ikan arawana, bukan karena membawa untung, tapi karena memang bagus, itu saja. Dan dia ternakkan, dia bisa jual, dan dia berikan pada orang lain sebagai hadiah. Nah, satu hari saya melihat, yaitu akuariumnya ditutup dengan kertas koran. Dan itu mengherankan saya. Akuarium itu kan kaca supaya bisa kelihatan, apalagi arawana itu bagus kalau dari samping, apalagi diterangi dengan lampu yang khusus. Lalu saya tanya pada teman saya ini, ngapain sih kalau ditutup koran? Habis juling, Pak. Ikan saya juling, matanya melihat ke bawah, dan ikan yang melihat ke bawah itu harganya murah. Oh begitu. Lalu saya tanya, yang mahal bagaimana? Yang melihat ke atas. Ikan yang melihat ke atas itu mahal. Tapi kalau saya juling, saya pernah lihat ikan arawana yang juling ke bawah, memang jelek saudaraku. Ditutup kertas koran supaya melihat ke atas.
Lalu saya kepingin tahu, saya naik lagi, saya tanya, kalau super juling bagaimana? Very juling. Dia terus melihat ke bawah. Oh, kalau sudah begitu agak parah julingnya, kita masukkan gentong, ditutup triplex, sehingga cuma ada satu garis sinar yang masuk dan memaksa dia tidak bisa bergerak. Dia cuma bisa melihat ke atas. Kemungkinan bisa ditolong. Di situ saya dapat ilustrasi yang indah sekali. Berapa banyak orang Kristen yang juling ke bawah, yang cuma melihat perkara-perkara di bumi ini. Engkau cuma melihat reward, pahala di bumi. Oh, aku melayani Tuhan kok gajinya nggak naik-naik. Aku melayani Tuhan kok belum dapat jodoh. Aku melayani Tuhan kok ini, kurang itu. Karena itu Tuhan izinkan saudara, karena dia sayang saudara, ingin hargamu naik, dimasukkan dalam gentong. Diizinkan masuk gentong hutang piutang, dimasukkan dalam gentong persoalan, ditutup lagi saudaraku, sehingga gelap. Sehingga satu-satunya yang saudara bisa lihat adalah sedikit janji Tuhan, secercah janji Tuhan yang pernah Tuhan katakan kepadamu. Engkau melihat ke atas, sehingga engkau kembali melihat secara vertikal, dan dari situlah pertolonganmu datang. Retak tangis boleh datang sepanjang malam, but joy come in the morning. Sukacita datang di waktu pagi. Dan saya mau katakan pada saudara pagi hari ini, kau sama mengalami keadaan seperti Daud, lakukan yang Daud lakukan. Pertama, dia kuatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Kita lanjutkan saudaraku ayat ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud berserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepada sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negev orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negev Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tambahlah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena caraan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak seorang pun daripada mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang Daud pandangannya vertikal, lalu dia meminta keputusan dari Tuhan. Ini yang banyak salah daripada orang Kristen. Mereka meminta nasihat Tuhan. Mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Daud meminta keputusan Tuhan. Bawalah efod itu kepadaku. Tutup dada dari imam besar. Di dalamnya ada Urim dan Tumim, light and perfection. Zaman sekarang kita tidak perlu alat itu lagi. Kita punya yang lebih hebat, yang lebih canggih. Kita punya firman Allah, dan kita punya Roh Kudus buat kompas kehidupan kita, buat peta kehidupan kita.
Dan dia minta keputusan Tuhan. Tuhan harus aku kejar atau tidak? Sekiranya Tuhan berkata, duduk saja tenang-tenang, aku akan kembalikan istrimu dan anakmu. Dia akan duduk tenang. Tapi Tuhan berkata, kejarlah. Secara strategi sangat tidak menguntungkan. Mereka baru saja tidak merajam Daud dengan batu. Mereka dalam keadaan pedih hati, dalam keadaan patah semangat. Tapi Tuhan berkata, kejarlah, sebab kamu pasti bisa menyusul mereka. Saudara, Daud meminta keputusan kepada Tuhan. Ada seorang pemuda minta nasihat dari Tuhan. Tuhan, aku harus menikah dengan siapa? Dengan si Meme atau dengan si Lingling, Tuhan? Yang mana, Tuhan? Kalau si Meme angkat tanganku ke atas, kalau si Lingling angkat tanganku yang kiri ke atas. Dan dia mulai berdoa, tapi dia buka matanya. Dia lihat si Meme dan si Lingling. Saudaraku, ya, dia bertanya pada Tuhan, tapi dia menentukan, oh, si Meme itu lebih cantik, tangannya yang kanan ke atas, saudara. Ya, ada banyak orang seperti itu. Tapi saya mengajak saudara untuk meminta keputusan Tuhan. Saudara, dalam hidup saya pernah mengalami, yaitu rasa percaya diri saya yang tinggi dipatahkan Tuhan. Saya pernah mengalami kegagalan dalam hidup saya. Usaha saya pernah hancur. Dan mulai hari itu saya berkata, Tuhan, aku tidak masuk jago, aku tidak masuk pinter. Engkau yang mengambil keputusan dalam hidup saya. Pada waktu saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, sebelumnya saya rindu, oh Tuhan, aku rindu melayani Engkau. Sejak tahun 80 saya berkhotbah kemana-mana. Setiap kali saya datang pada Bapak Gembala saya, Pak Alex, saya ini ingin full time. Pak Alex bilang, belum, kamu belum matang, nanti deh. Akhirnya tahun 89 dia berkata, sekarang segera saudaraku, saya menyelesaikan, saya tutup perusahaan saya tunjuk seorang wakil untuk menyelesaikan semua tugas saya, dan saya serahkan perusahaan pada dia. Saya tidak mengambil 1 sen pun. Dan kemudian saya tanya, Tuhan, kemana saya harus pergi? Dan dia berkata, pergi ke Pulau Bali. Bodoh, secara akal bodoh, saudara. Sebab di Bali cuma ada 5 keluarga yang saya layani. Saudara, di Jakarta waktu itu saya mungkin setiap minggu saya terbang ke sini 1 kali, paling sedikit. Begitu banyak pelayanan. Dan bukan itu saja, saudara. Di Surabaya sendiri Tuhan sedang memberkati luar biasa. But I'm a man who is walking by faith and not by sight. Saya melangkah, saudara, pergi. Saya melangkah dengan iman. Sebab saya tahu, kalau saya memakai cuma pandangan manusiawi saya cuma memakai logika rasional saya akan gagal. Demikian juga dengan saudara. Di zaman gelap seperti ini, kita harus punya fokus ke atas. Katakan vertikal. Yang keras, vertikal. Saya harus punya pandangan fokus vertikal. Pandang pada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Saudaraku, Daud bertanya, dan saat itu pada waktu dia mengejar yang 200 dan patah semangat. Mereka sampai di tepi sungai Besor dan mereka tidak bisa meneruskan. Besor artinya dingin, sungai yang dingin. Segala yang mendinginkan hati saudara, yang membuat kau tidak berkobar-kobar lagi. Sungai ini namanya sungai patah semangat. Ada banyak orang yang patah semangat pada waktu engkau memimpin gerakan Allah. Saya mengalami, Pak Niko mengalami, hamba-hamba Tuhan mengalami. Pada waktu kita menggerakkan Allah, seringkali diakan-diakan yang lama jadi dingin, diganti dengan anak-anak muda. Tapi saya belajar pada Daud, dia tidak menyesal, dia tidak menangis, dia maju terus. Hari ini kalau saudara bervisi pada Allah dan orang tidak mengikuti saudara, jangan takut, maju terus. Tidak ada visi Allah tanpa tantangan, saudara. Jadi pertama, kuatkan kepercayaanmu pada Tuhan Allahmu. Taruh tanganmu begini, taruh di hatimu. Ini. Amin. Kedua, minta keputusan Tuhan. Taruh tangan saudara di sini. Haleluya. Amin. Yang ketiga, teruslah melayani. Banyak daripada kita pada waktu mengalami kesulitan berhenti melayani. Salah. Daud terus melayani. Di tengah jalan ada orang Mesir, bukan orang Israel, dalam keadaan hampir mati. Padahal mereka sedang mengejar musuh mereka. Yang ajaib, Tuhan itu tidak memberitahu ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Daud sekarang tidak mengikuti otaknya, mengikuti hatinya. Follow your heart.
Ikuti hatimu. Dia rasa ke daerah sini cocok, dia justru pergi ke daerah selatan, saudara. Di mana situ padang gurun. Di situ dia bertemu dengan seorang yang hampir mati. Coba perhatikan, di tengah-tengah saudara dalam kesulitan, pasti ada orang yang lebih sulit dari saudara sekitar saudara. Dan inilah perintah Tuhan, teruslah melayani. Daud berkata stop. Dia berhentikan kudanya, dan semua kaget. Kenapa Tuanku? Kenapa Tuanku Daud? Orang ini nyawanya juga berharga di hadapan Tuhan. Dia bukan orang Israel. Di hadapan Tuhan semua bangsa sama nilainya. Lalu dia tolong pemuda ini. Sampai kapan Tuhan? Bagaimana kalau istri kami diperkosa? Bagaimana kalau anak-anak kami dibantai, dipersembahkan kepada dewa-dewa kejijikan mereka? Daud berkata, jiwa manusia ini juga berharga. Dia layani orang ini, diberi makan, diberi minum, dan firman Allah berkata, kembalilah kekuatannya, kembalilah semangatnya. Ada banyak orang patah semangat yang datang di kantor saudara, yang datang ke rumah saudara. This is the key. Teruslah melayani. Kalau saudara sudah vertikal, fokus saudara vertikal, hati saudara menjadi seperti hatinya Allah. Pada waktu Daud melihat secara horizontal, hati Daud menjadi kejam. Saya tahu pada waktu di tanah Filistin, untuk membungkam, yaitu orang-orang Amalek, anak-anak kecil dibantai. Anak-anak kecil dibantai. Banyak tentara-tentara GI Amerika yang pergi ke Vietnam jadi gila. Sebab di sana mereka bukan membunuh musuh, mereka juga membunuh wanita dan anak-anak. Itu alami. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kejam. Tetapi kalau vertikal kita, fokus kita vertikal, hatinya menjadi seperti hatinya Allah. Dia layani orang ini. Dan justru dari orang ini didapatkan kunci kemenangan. Siapakah engkau? Aku orang Mesir. Tidak punya nama, budak tidak perlu punya nama, saudara. Aku ditinggalkan oleh Tuanku, orang Amalek, ketika aku sakit. Mereka tidak mau peduli dengan orang yang sakit. Saudaraku, cuma ada satu Tuhan yang baik di dunia ini, Yesus Kristus. Kalau saudara sakit diberi obat, amin. Kalau lapar diberi makan, saudara nggak dibuang. Engkau tahu mereka mana mereka? Aku tahu. Kuncinya ada di sana. Mungkin kunci itu tidak di tangan pejabat. Kunci itu mungkin di pegawai rendahan saudara. Mungkin satpam di perusahaan saudara. Ada orang-orang sederhana, kuncinya dia yang pegang. Yang penting bukan pangkatnya, tapi siapa yang pegang kunci. Kunci pada pemulihan keluargamu, mungkin pada orang-orang sederhana sekitar saudara. Teruslah melayani. Amin. Setelah terus melayani, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud juga mengerti orang lain. Pada waktu 200 tentaranya tidak mau ikut, tidak bisa ikut berperang, dia mengerti orang lain. Sampai hari ini saya belajar itu. Salah satu buku yang saya baca adalah The Art of Understanding Other People. Seni untuk mengerti orang lain. Saat ini mungkin suamimu dalam keadaan lemah secara rohani. Mungkin anak-anakmu dalam keadaan seperti itu. Banyak tekanan di sekolah. Ibumu mungkin sedang mengalami banyak tekanan. Mengertilah orang lain. Dan firman Allah berkata, David recover all. Daud menyelamatkan semuanya. Tidak ada satupun yang hilang. Semuanya didapat Daud kembali. Ada yang pernah hilang dalam hidup saudara? Kebahagiaan rumah tangga saudara, kemakmuran, keberhasilan perusahaan saudara, omset perusahaan saudara yang melimpah-limpah hilang. Tuhan sanggup mengembalikan. Tapi vertikal, katakan vertikal. Haleluya. Kita minta Tuhan jadi kekuatan kita. Dan yang paling akhir, kalau saya baca 1 Samuel 30 sampai akhir, Daud membagikan keberhasilannya. David share his success. David share his victory. Dengan pertolongan Tuhan, kami menyelesaikan beberapa gedung. Yang satu di Denpasar, yang baru saja ini di Mataram. Saudara, saya
Nah, mau cerita tentang diri saya mau cerita tentang rekan saya, Roni Daud. Dia berada di tempat yang sangat keras. Waktu saya mengutus dia, yaitu 8 tahun yang lalu. Saudaraku yang dilayani cuma 3 keluarga. Dia seorang sarjana lulusan dari Erlangga. Dia bisa saja bekerja di suatu perusahaan dengan gaji yang cukup besar, sebagai seorang accountant. Tapi Tuhan memanggil dia. Lewat waktu dia berdoa, dia tanya Tuhan, pada waktu dia berbenah di kosnya, kemana saya harus pergi? Di dalam lemarinya, laci lemarinya ada peta Pulau Bali. Dan Tuhan berkata, kamu harus pergi pada Pak Arifin. Dia datang pada saya, dan setelah kami latih, kami utus dia ke Lombok. Lombok itu namanya Pulau 1000 Masjid. Saya bilang, Ron, 1000 masjid bisa jadi berlaksa gereja. Dan saya tahu, no way di NTB membangun gereja, no way. Pelayanan itu berkembang terus. Kami membeli sebuah gedung bioskop, Mataram Theater. Oh saudaraku, pada waktu sebelum Krismon kita beli harga kurang lebih 300 juta. Padahal jemaatnya orang-orang sederhana, tapi cinta Tuhan. Waktu jumlah jemaat baru sekitar 200 orang waktu itu. Sebelum ada gereja-gereja diserang, kita diserang 400 orang. 2 pekerja kita lompat tembok dengan ilmu meringankan tubuh, saudara. Kalau orang takut tembok 3 meter jadi pendek, saudara. Dihancurkan. Dan saudaraku, mereka mengepung kita. Untung karena Pak Roni kecil, dikira dia mungkin anak remaja, jadi dikira waktu mereka cari pendetanya, mereka bayangkan gede, ada berkumis, kecil, saudaraku. Dia selamat. Tetapi setelah tanggal 3 Agustus yang lalu, kami meresmikan gedung gereja mereka. Tanahnya 1 hektar. Tuh, jangan tepuk tangan dulu. Tanahnya 1 hektar, saudara. Ya, gedung ini bisa memuat 800 orang, full AC. Dan pada waktu akan diresmikan, kami bisa lihat tanah di sebelah, 5.000 meter. Kita akan bangun gedung untuk 3.000 orang. Hari pertama jemaat sudah sekitar 600 orang lebih. Saudaraku yang kasihan Tuhan, apa yang membuat sukses? Itu tadi. Di dalam keadaan seperti itu kita terus mencari Tuhan. Pada waktu dilempari batu, saudaraku, tim doa kita doa di dalam kolam baptisan. Di dalam kolam baptisan terus menyembah Tuhan. Saya tahu lemparan batu bisa menolong kita menjadi rohani. Sehingga kita tidak lagi punya pandangan horizontal. Pandangan kita cuma vertikal saja. Karena itu sekarang saya mengerti kenapa Rasul Paulus berkata, aku senang berada dalam kelemahan, supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau saudara tidak punya siapa-siapa yang saudara bisa andalkan, saudara akan melihat secara vertikal. Amin. Saudaraku yang kasih, saudara Roni juga seorang yang meminta keputusan Tuhan. Pada waktu itu saudara, Bapak Wali Kota memberikan kami tanah 1 hektar itu. Kita beli. Secara akal bodoh sekali beli sana. Itu rawa-rawa untuk kangkung, dalamnya 2 meter. Kalau dihitung ongkosnya nguruk aja, udah nggak masuk akal, saudara. 1 hektar 2 meter. Coba bayangkan itu. Hitung cepat-cepat, saudaraku. 10.000 meter kalikan 2 meter. Ini ada insinyur sini. 20.000 kubik kalikan rendemennya setengah. 30.000 kubik. Kalau 1 truk saja itu 6 kubik berapa, saudara? Nah, masuk akal. 5.000 truk. Belum perlu bulldozer, belum perlu apa. Tapi kalau mengikut Tuhan itu luar biasa. Pada waktu Pak Roni ada di airport, pesawat ditunda. Pesawat ditunda pun Tuhan punya rencana. Dia berkenalan dengan seseorang, pengusaha orang Buddha, saudara, belum Kristen. Dia dengar, oh, ada gereja gila beli rawa-rawa. Perkenalkan diri, dia berkata, Pak, saya mau ikut kalau bangun gereja, Pak. Bulldozer saya, loader saya, dump truck saya pakai gratis, Pak. Gratis, saudaraku. Karena itu, saudaraku, setelah pengalaman begitu banyak, gedung diresmikan, dasar muridnya Pak Alex, kita sudah lihat tanah di sebelah. 5.000 meter. 5.000 meter, saudara.
Sebab kehendak Tuhan itu pasti jadi. Amin. Katakan vertikal. Nah, jadi kalau saudara masih melihat secara horizontal, daripada dimasukkan gentong sama Tuhan, mending baik-baik bertobat. Amin. Haleluya. Pemain musik kembali. Haleluya. Daud memperoleh kembali semuanya. Apa yang hilang dalam hidup saudara? Melalui krismon ini, melalui kerusuhan ini, Tuhan sanggup kembalikan. Siapa percaya, berikan tepuk tangan bagi Allah. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Bangkit berdiri, angkat tangan, katakan Engkaulah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan Allah kita. Semua angkat tangan, berdoa dengan bahasa roh. Haleluya, haleluya. Sekian lama ya namo, sekian lama ya namo, sekian lama se. Kata Tuhan, Engkaulah sumberku yang tidak bisa habis, yang tidak bisa binasa. Angkat tanganmu, biarlah fokusmu tetap vertikal. Carilah wajah Tuhan, carilah kekuatannya.
Carilah jalan-jalannya. Oh ya lama sikidero, sikidara mayana, kolabasi, kere, sama kamato, lavantara, yeke, yondabaya, yang kamayado, yang bantarana. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Nanti kebaktian kedua dan ketiga saya akan menyampaikan satu message khusus buat jemaat di sini. Kalau saudara mau ikut silakan. Nanti kebaktian kelima saya ajak saudara berpesta jam 7 malam, menari di hadapan Tuhan. Siapa yang mau ikut silakan. Mari kita kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan Allah kita. Amin. Rejoice, rejoice in the Lord. Haleluya. Angkat tangan. Bapa, kami telah mendengar firman. Ampuni kalau selama ini kami cuma memakai logika kami. Kami mendengarkan nasihat manusia dan bukan keputusan-Mu. Ampuni kalau kami pergi ke tanah Filistin. Lepaskan kami, kembalikan kami ke hadirat-Mu ya Allah. Sebab di hadirat-Mu ada sukacita senantiasa, ada nikmat senantiasa. Ampuni Tuhan, selama kami di tanah Filistin, kami tidak lagi menaikkan puji-pujian kepadamu. Kecapi kami telah kami gantung, karena tidak mungkin menyanyikan nyanyian bagi Tuhan di negeri asing. Tuhan, tolong kami. Tolong kami untuk terus teguh melayani Engkau, memperhatikan orang-orang yang hampir mati sekitar kami, yang mati rohaninya, yang patah semangatnya. Pakai kami untuk menguatkan mereka. Dan kami percaya dari mereka nanti ada kunci untuk pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, pulihkan keadaan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.